Shalom, puji Tuhan, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam surat Filipi. Dalam perjumpaan kita kali ini saya mengajak saudara untuk melihat Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Filipi pasal 3 ayat 18 sampai 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Amin. Saudara, rupanya di antara jemaat Filipi terdapat orang-orang yang memberi teladan yang salah, saudara. Mereka tidak menolak Injil dengan jalan mengandalkan usaha moral dan keagamaan mereka. Sebaliknya mereka meniadakan kuasa Injil dengan menganjurkan kehidupan yang memenuhi nafsu tubuh. Dengan berbuat demikian, saudara, kitab suci mengatakan tadi, mereka hidup sebagai musuh salib Kristus, oleh karena salib adalah simbol kematian diri dan dosa. Jadi, bukan hanya orang yang belum percaya yang menganiaya murid Tuhan. Hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus pun bisa hidup sebagai seteru salib Kristus atau musuh salib Kristus. Mereka bertuhankan perut dan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi dengan menghalalkan segala macam cara. Nah, dengan berbuat demikian mereka hidup sebagai musuh salib Kristus. Seteru-seteru ini dapat diartikan sebagai orang-orang yang mengaku percaya, tetapi mencemarkan Injil dengan cara hidup yang tidak susila atau asusila dan ajaran-ajaran palsu. Nah saudara, mari kita perhatikan ini. Ungkapan sambil menangis ini adalah istilah untuk kesedihan yang mendalam. Kata yang diterjemahkan untuk kata menangis dari kata Yunani, klaion, itu mengacu kepada ungkapan nyaring kesedihan. Fakta keberadaan guru-guru palsu ini yang merupakan ancaman bagi jemaat Filipi yang ia kasihi, membuat hancur hati Paulus. Paulus tidak bersukacita pada orang lain yang ada di dalam kesalahan moral atau teologis atau pengajaran. Nah, satu kunci kebesaran Paulus di sini adalah bahwa beliau seorang dengan perasaan yang kuat. Hatinya begitu resah ketika Injil diputarbalikkan atau ketika orang yang dilayaninya berada di dalam bahaya. Nah, Paulus menangis melihat hal-hal tersebut. Nah, kenapa bisa terjadi demikian, saudara? Pertama, Tuhan mereka ialah perut mereka. Itu dikatakan tadi. Mereka hidup untuk makan. Prioritas tertinggi dalam hidup mereka itu adalah makan. Kalau kita melihat misalnya pesan Paulus di surat yang lain, yaitu 1 Korintus 10 ayat 31, bahwa di mana kita diminta makan atau minum pun harus kita lakukan untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi mereka tidak siap memikul salib, tidak menjadikan salib sebagai tujuan hidupnya. Mereka mau menerima berkat, mujizat, tapi ketika diperhadapkan pada ujian atau tantangan, secepat kilat bersungut-sungut kepada Tuhan, menjadi kecewa dan bahkan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, kita amati ungkapan kemuliaan mereka ialah aib mereka. Di sini kita melihat mereka membanggakan hal-hal yang justru seharusnya membuat mereka malu. Ini bisa menunjukkan pada penekanan kaum Yudaism pada sunat atau kebanggaan Yahudi. Guru-guru palsu ini bangga dengan hal yang terhadapnya mereka seharusnya malu. Guru-guru palsu dalam Perjanjian Baru sering ditandai oleh eksploitasi keuangan dan atau seksual, saudara. Lalu yang ketiga, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada
perkara duniawi. Saudara, akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Sebab mereka yang mempraktekkan perbuatan daging itu diungkapkan dalam surat Paulus yang lain, yaitu dalam Galatia 5 ayat 19-21, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan mereka adalah perut mereka, karena mereka menyerahkan diri mereka kepada nafsu kedagingan. Mereka bermegah dalam hal-hal memalukan yang mereka lakukan, dan pikiran mereka hanya tertuju kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Nah saudara, seringkali kita tidak sedih, tapi iri hati ketika melihat kehidupan orang-orang yang tidak beres hidupnya, karena kita menyoroti kehidupan mereka secara jasmania. Belajarlah untuk menyoroti kehidupan mereka secara rohani, khususnya kesudahan hidup mereka. Ini akan membuang semua iri hati dan bahkan membuat kita sedih atau prihatin atas nasib mereka. Biarlah spirit yang dimiliki oleh Rasul Paulus, di mana dia menangis ketika melihat orang-orang yang tidak benar, dalam pikiran kita pun juga demikian, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.